Oke, di sini gue pengen ngejelasin tentang Python, tentang bahasa pemrograman Python. Gue bakal ngebahas tentang pengertiannya dan juga dari sejarahnya. Ya, uh, Python itu kan salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna. Jadi dia bisa ngelakuin beberapa atau ya banyak instruksi karena multiguna kan. Nah, dan dia itu bisa digunakan juga secara langsung atau interpretatif. Nah, dengan metode orientasi objek. Jadi Python itu ya sebuah bahasa pemrograman yang dia itu dimana bisa mengeksekusi sejumlah atau beberapa instruksi karena kan multiguna. Nah, dan juga dia bisa dilakukan secara langsung atau interpretatif dengan sebuah metode yang bernama orientasi objek. Kayak gitu sih. Nah, Python ini dia itu adalah bahasa pemrograman yang kalau menurut gue ya, dia itu adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Karena Python itu emang kalau menurut gue emang mudah banget dipahaminya gitu. Bahkan even orang yang baru mulai belajar bahasa pemrograman itu juga bisa lah belajar Python ini. Jadi nggak terlalu sulit. Nah, kalau ngomongin tentang siapa sih yang ngebuat bahasa pemrograman Python, nah Python ini itu dibuat dari programmer dari Belanda yang bernama Guido van Rossum. Nah, Guido van Rossum ini dia adalah pemrograman atau programmer dari Belanda. Dia itu yang ngebuat Python ini. Ya, karena di era digital seperti kayak gini nih, yang dimana profesinya itu udah berkaitan dengan teknologi dan komputer, ya jadi dia itu menganggap kalau dunia dengan teknologi dan komputer ini menjanjikan. Maksud gua profesi yang berkaitan dengan teknologi dan komputer ini dianggap menjanjikan. Ya, salah satunya adalah programmer itu sendiri. Ya, banyak hal yang bisa lu ciptain gitu kalau lu menekuni dunia programmer. Kayak misal lu bisa bikin software, aplikasi, program GUI atau GUI, program CLI, Internet of Things, games, dan lain-lainnya lah, masih banyak. Jadi dan kalau pengen bikin itu semua, lu itu tentunya harus menjadi seorang programmer. Lu harus bisa menguasai banyak bahasa pemrograman. Ya, ada banyak bahasa pemrograman yang bisa lu pelajarin. Nah, namun yang gue rekomendasiin ini adalah si Python ini sendiri. Kenapa? Karena ya tadi yang gue udah bilang, dia itu bahasa yang mudah dipahami. Ya, walaupun nggak terlalu mudah sih, maksud gue ya mudah kalau lu pengen belajar, tapi kalau misalnya lu malas-malasan ya tetap aja itu nggak bakalan semudah yang lu bayangin. Tapi kalau lu belajar itu bakal jauh lebih mudah, yakin. Nah, oke, terus apa lagi ya yang pengen gue bahas? Mungkin ini aja. Python kan tadi gue udah bilang dia itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi yang multiguna gitu, yang banyak atau ya melakukan eksekusi secara banyak atau secara multiguna yang bisa dilakukan secara langsung atau interpretatif dengan metode OOP atau orientasi objek, Object Oriented Programming, itu OOP. Nah, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sinteks. Nah, sebagian lain juga mengartikan kalau Python ini itu adalah bahasa yang mempunyai kemampuan itu menggabungkan kapabilitas dan sintak kode yang sangat jelas, dan
Ini itu juga bisa dilengkapi dengan beberapa fungsionalitas pustaka standar yang cukup besar dan komprehensif gitu. Ya, walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi atau high level programming. Nah, tapi kalau menurut gua ya, itu Python ini bisa atau udah dirancang sedemikian rupa jadi biar bisa dipelajari oleh banyak orang, terutama yang masih pemula. Nah, Python sendiri itu dia menampilkan fitur-fitur yang kalau menurut gue itu lumayan menarik, cukup menarik lah, sehingga layak untuk banyak orang pelajari. Ya, yang pertama nih, kayak misal Python itu punya tata bahasa atau script yang menurut gue itu sangat mudah untuk dipelajari. Ya, dari tata bahasanya aja udah mudah dipahami dan script-scriptnya juga bisa lu pelajari dengan mudah. Tapi ingat kayak tadi gue bilang, pelajari bukan berarti mudah. Yang dimaksud itu bukan berarti lu bakal bisa belajar dengan malas-malasan, enggak. Tetap aja lu harus butuh konsentrasi ketika lu belajar Python ini. Nah, terus selain yang tadi, selain bisa dipahami dari scriptnya, dari tata bahasanya, Python juga memiliki sistem pengelolaan data secara banyak. Maksud gua Python itu punya banyak fasilitas pendukung gitu. Punya banyak sistem pengelolaan data dan memori otomatis. Kayak selain itu, modul pada Python juga selalu diupdate, dan juga Python punya banyak fasilitas pendukung yang kayak tadi gue udah bilang. Nah, Python itu juga banyak diaplikasiin pada beberapa sistem operasi kayak misal Linux atau Microsoft Windows, Mac OS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lain lah. Masih banyak. Nah, kalau kita ngomongin kayak tadi tentang sejarah perkembangan dari Python ini sendiri, Python ini udah berkembang itu udah cukup lama. Ya, Python itu kan tadi gue udah bilang dia dibuat oleh Guido van Rossum, seorang programmer yang berasal dari Belanda. Ya, pembuatannya itu kalau nggak salah sih, seingat gue ya, itu ada di kota Amsterdam di Belanda pada tahun 1900-an lah, 1990-an lah. Nah, pada tahun 1990-an itu Python ini dikembangkan lagi agar bisa lebih kompatibel oleh Guido van Rossum ini. Jadi ya, Python ini emang kalau nyampe sekarang juga dia Python adalah bahasa pemrograman yang masih terus diupdate. Kalau yang lain masih ada sih yang diupdate, cuman ya jarang gitu. Tapi kalau Python ini, kalau menurut gua dia diupdate hampir rajin gitu. Jadi cukup bagus kalau menurut gua. Dan tapi walaupun bagus, lu juga harus ngelihat apa aja nih perbaruannya. Jadi itu yang lumayan sulit menurut gua. Oke, lanjut aja. Jadi kalau lanjut ke sejarahnya, di awal tahun 2000 tuh itu ada pembaruan versi Python yang mencapai versi ketiga. Sampai saat ini juga bisa sampai versi ketiga. Pemilihan nama Python ini sendiri juga diambil dari sebuah acara televisi yang terkenal, yaitu Morty Python Flying Circus. Jadi ya, ini adalah sebuah acara sirkus yang disukain oleh si Rossum ini. Jadi si Rossum menyukai sebuah acara sirkus yang dimana dia tertarik dengan salah satu hewan, yaitu Python. Ya, itulah alasan kenapa Python itu sama dengan ular. Kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Banyak orang yang
tertarik gitu menggunakan bahasa Python karena dianggap mudah dipelajari. Ya, kayak tadi gue bilang, pemula pun bisa mempelajarinya. Karena kode-kode yang di dalamnya itu kayak tadi gue bilang bisa dibaca, karena skripnya juga mudah dibaca dan tata bahasanya juga bisa dimengerti lah oleh programmer pemula. Dan kenapa bahasa pemrograman Python ini juga banyak diminati, karena dia ini bisa menjalankan banyak fungsi yang cukup kompleks yang dengan mudah. Jadi lo itu dengan mudah bisa menjalankan banyak standar library. Bukan menjalankan sih, tapi standar library-nya itu banyak gitu. Jadi lo bisa menggunakannya itu. Dan ya, pengembangan program pada Python pun bisa dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan Python mampu menjadi program dengan skala sangat rumit, dengan skala pemrograman yang sangat rumit menjadi mudah gitu. Jadi ya, Python itu mampu bukan mempermudah sih, kalau menurut gua dia lebih ke menyederhanakan gitu, dari yang skalanya tadi rumit bisa menjadi lebih mudah atau lebih sederhana. Jadi ya itu, Python itu dia kemampuannya itu. Jadi kenapa Python bisa diminati itu karena ya beberapa hal tadi. Dan juga Python itu bisa mendukung multi-platform, multi-sistem, serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Ya, kita udah tahu tadi kalau Python itu bisa dipakai di mana aja tadi, di Microsoft, bisa di macOS, bisa di Linux, bisa ya banyak lah. Nah, itu kan tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Python itu punya kekurangan, yaitu Python kalau dijalanin itu lumayan lama atau ya lambat gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen mengembangkan platform Android dan iOS juga terbilang, kalau menurut gue sih kurang support gitu, karena ya lama tadi. Jadi kalau lu lagi dikejar deadline gitu, lu nggak disaranin, kalau menurut gua nggak saran buat pakai Python. Nah, selain yang cukup lambat tadi, Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Ya, dia selain itu juga Python nggak cocok nih untuk melakukan tugas-tugas yang intensif memori dan pekerjaan yang multi-core atau multiprosesor. Ya, pokoknya itu sih, karena gue nggak tahu sih kenapa, mungkin karena berat jadi lambat, atau karena yang tadi banyak library. Gue juga kurang paham sih kalau itu, karena gue emang belajar dari kodenya doang dan fungsi-fungsi kodenya doang, dan gue ya yang gue tahu itu, tapi gue nggak terlalu ngebaca semua sejarahnya. Yang gue tahu cuma itu doang. Ya udah sih, mungkin itu aja sih, karena yang gue tahu cuma itu. Dan semoga kalau misalnya gue ada salah kata atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar, lu ralat biar gue juga bisa belajar. Karena gue ngebuat video ini juga buat diri gue sendiri, biar bisa belajar lebih dalam lagi tentang Python. Oke, dan buat kalian yang atau gue minta rekomendasi nih, bahasa apa, kalau misalnya gue udah selesai belajar bahasa Python, bahasa apa yang menurut kalian cocok untuk menjadi lanjutan dari bahasa Python ini. Oke, tulis di kolom komentar. Oke, yaudah mungkin itu aja sih. Tadi kita udah ngebahas. Oke, kita recap dulu. Tadi kita ngebahas tentang yang pertama, pengertian bahasa pemrograman Python. Yang kedua, sejarahnya, kita ngebahas juga sejarah. Yang ketiga, kita juga tadi ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Python ini. Oke, mungkin itu sih. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And don't forget to coding.